nikmat kita masih bisa membaca buku, nikmat mata kita masih bisa melihat, nikmat kita hari ini umur kita masih ada, nikmat nafas kita masih ada dalam jisim kita. Sehingga isi hidup ini menghitung kenikmatan, sama sekali tidak melihat sesuatu yang tidak nyaman. Maka kesadaran untuk selalu nyaman-nyaman saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, topik kita berliterasi, bertolabul ilmi kali ini adalah 7 jalan untuk keselamatan hidup kita. Hal yang akan kita sampaikan ini bersumber dari buku Mau'idhah Al-Mu'minin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Beliau mengajak kita di jalan-jalan pikir merenung kembali betapa kalau kita ingin selamat dalam hidup ini ada 7 pintu yang bisa kita capai, baik kehidupan dunia saat ini hingga nanti kehidupan di akhirat kelak. Yang pertama, jalan keselamatan itu sahabat-sahabat, dalam setiap ritme waktu kita memiliki kesadaran untuk bertobat, memohon ampun kepada Allah Rabbi, menyadari betapa dalam hidup ini kita punya kesalahan, punya kekhilafan, belum mampu menjadi manusia ideal yang diharapkan oleh Allah sebagai hamba yang ideal. Karena kita belum ideal, belum mampu menghamba 100%, banyak kesalahan karena sifat-sifat hewani dan setaniyah yang ada pada diri kita, maka kita tentu harus selalu banyak bertaubat, memohon ampun. Sering kita dengan ucapan astagfirullahaladzim. Yang pertama, jalan tobat. Yang kedua, sahabat-sahabat, keselamatan hidup kita bisa kita lakukan melalui pintu sabar. Merelakan sesuatu yang tidak nyaman pada diri kita. Sabar kita ketika diberi sesuatu hal yang tidak nyaman. Sabar kita di dalam menegakkan atau menjalankan yang berat bagi kita dalam rangka mencari keridhaan Allah. Dan sabar untuk tidak melakukan pelanggaran. Sehingga sabar ini bisa mewujud dalam 3 hal. Sabar ketika kita diberi musibah, sabar kita menjalankan ketaatan, dan sabar kita meninggalkan hal-hal yang terlarang. Yang ketiga, sahabat-sahabat, syukur, terima kasih. Dalam hidup ini kita bisa bersyukur manakala kita selalu menghitung nikmat dalam hidup ini. Sehingga kalau itu yang terjadi, maka hidup itu isinya nikmat saja. Nikmat kita diberi hujan, nikmat kita diciptakan sebagai manusia, nikmat kita masih bisa berbicara, nikmat kita masih bisa membaca buku, nikmat mata kita masih bisa melihat, nikmat kita hari ini umur kita masih ada, nikmat nafas kita masih ada dalam jisim kita. Sehingga isi hidup ini menghitung kenikmatan, sama sekali tidak melihat sesuatu yang tidak nyaman. Maka kesadaran untuk selalu nyaman-nyaman saja atas anugerah yang Allah berikan kepada kita, itu yang menjadikan jiwa kita ahli syukur. Yang keempat, ikhlas, sahabat-sahabat. Ikhlas ini maknanya banyak terminologi makna yang secara sederhana bisa kita lakukan, bahwa semua
aktivitas yang kita lakukan itu bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, dan bahkan bukan beralasan tertentu ya kita melakukan sesuatu itu memang hanya semata-mata urusan kita dengan Allah. Maka kita dalam beribadah ya sama sekali tidak ada hitungan pahala, karena kita semata-mata hanya mencari ridho Allah. Kita berbuat apapun itu hanya satu tujuan, semoga Allah ridho. Ya, kalau Allah ridho, segalanya Allah akan berikan kepada kita. Dan ini barangkali butuh latihan-latihan. Ya, jadi kita melakukan apapun dalam bentuk aktivitas, baik peribadatan mahdhah maupun peribadatan sosial, itu sama sekali bukankah untuk diri kita. Jadi sudah menghilangkan hasrat atau keinginan diri. Yang kita lihat adalah semua aktivitas itu semata-mata tujuan kita mencari, menemukan agar Allah ridho kita sebagai hambanya. Itu yang keempat, sahabat-sahabat, rasa ikhlas. Rasa yang kelima, kejujuran dalam hidup, sahabat-sahabat. Ini sederhana, redaksinya jujur, tapi perilaku keseharian kita masih terlalu butuh untuk berlatih jujur, menyatakan sesuatu apa adanya, tidak menambah dan tidak mengurang. Dan itu jika terjadi maka hidup kita akan terasa dahsyat, karena lisan kita punya kekuatan, mata kita punya kekuatan yang dihadirkan oleh Allah, kaki kita punya kekuatan karena Allah, karena kejujuran kita ini. Yang keenam, sahabat-sahabat, ketawaduan dalam hidup. Jadi hidup itu tidak merasa di atas dari pihak lain. Minimal kita menganggap bahwa hidup kita ini, pada semua kehidupan ini kita sama, bahwa semuanya adalah hamba Allah, semuanya barang baru yang diciptakan oleh Allah. Sehingga di dalam hati atau di dalam perilaku keseharian sama sekali tidak terekspresikan diri kita merasa lebih dari orang lain. Ya. Ini sangat berat bagi kita, tetapi insya Allah kalau kita terus berlatih, Allah akan memberikan kita dalam hidup ini penuh ketawaduan, yang dengan resep sederhananya adalah hidup tidak ingin dihargai, hidup tidak ingin diakui, hidup tidak ingin dihormati. Nah, karena memang yang perlu diakui, yang perlu dihormati, yang perlu disanjung hanyalah Allah. Maka kita dalam hidup, manakala kita sudah tawadhu ini, tidak ada rasa marah manakala kita dihina, dan kita tidak pernah senang karena dipuji. Yang terakhir, sahabat-sahabat, zuhud. Kesadaran diri bahwa hidup ini hanya bersama Allah. Doa yang terkenal yang pada sering kita baca, yaitu Allah selalu bersamaku. Allahuma'i, Allahu nadhirun ilayya, Allahu sahidi. Ini sahabat-sahabat 7 pilar yang akan menyelamatkan diri kita. Hidup selalu dijiwai dengan rasa hati tobat, sabar, syukur, ikhlas, jujur, tawadhu, dan zuhud. Terima kasih, semoga bermanfaat sahabat-sahabat. Allah selalu membersamai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.